Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri, Kalmet Nehru, kemudian ada Pak Dodi Dahyawan, kemudian ada Pak Arif Budiman, dan kemudian ada Pak Muhammad Ruli Fahmi. Ini bahwa kami hari ini akan melakukan presentasi analisis psikologi dan komunikasi audit khususnya terkait hubungan insani dan faktor kejiwaan dalam studi kasus tim audit pada KAP, ABC, dan rekan. Topik ini menjadi penting karena kualitas audit pada era modern tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis auditor, tetapi juga oleh kualitas hubungan manusia di dalam organisasi audit. Dalam perspektif perilaku organisasi, audit dipandang bukan sekadar proses pemeriksaan, bukan proses pemeriksaan lapangan, tetapi juga aktivitas sosial yang melibatkan komunikasi, pengambilan keputusan, tekanan psikologis, dan interaksi antar manusia dalam kondisi penuh tekanan. Dalam pendahuluan ini, kita sampaikan bahwa profesi audit merupakan profesi dengan tekanan kerja yang tinggi. Auditor dituntut untuk bekerja cepat, akurat, independen, dan tetap menjaga profesionalisme. Namun dalam praktiknya, tekanan psikologis dan komunikasi yang buruk seringkali menjadi akar menurunnya kualitas audit. Oleh karena itu, studi kasus ini memperlihatkan bagaimana hubungan insani dan faktor psikologi dapat mempengaruhi perilaku auditor serta hasil audit secara keseluruhan. Menurut Robin dan Judge dalam teori perilaku organisasi, perilaku individu dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh persepsi, emosi, motivasi, dan pola komunikasi interpersonal. Ketika organisasi gagal mengolah faktor-faktor tersebut, maka produktivitas dan kualitas kerja akan mengalami penurunan. Dalam konteks audit, kondisi ini menjadi sangat krusial karena auditor bekerja menggunakan professional judgment. Artinya kualitas keputusan audit sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis auditor itu sendiri. Nah, dari latar belakang tersebut, permasalahan dalam studi kasus ini adalah pertama, manajer audit menerapkan gaya kepemimpinan yang otoriter sehingga bawahan merasa tertekan. Kedua, senior auditor merasa kontribusinya tidak dihargai. Ketiga, auditor junior mengalami ketakutan untuk bertanya akibat suasana kerja yang tidak kondusif. Kondisi tersebut memicu stres, burnout, kecemasan, serta penurunan motivasi kerja dalam tim audit. Jika dianalisis lebih dalam, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan hubungan insani dalam organisasi audit. Padahal menurut teori hubungan insani berdasarkan Elton Mayo, produktivitas kerja seseorang tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi atau teknis, tetapi juga oleh perhatian sosial, penghargaan, dan kualitas hubungan interpersonal. Ketika auditor merasa takut, tidak dihargai, dan tidak memiliki ruang komunikasi yang aman, maka secara psikologis akan muncul defensive behavior, yaitu perilaku bertahan yang menyebabkan individu cenderung pasif dan menghindari risiko. Selanjutnya, Pak Dodi Dahyawan akan menjelaskan dampak audit serta analisis hubungan insani dan faktor kejiwaan dalam kasus tersebut. Baik, terima kasih Pak Hamid. Saya akan melanjutkan untuk slide 4 ya, dampak terhadap audit. Dampak terhadap audit, permasalahan psikologi tersebut akhirnya berdampak langsung terhadap proses audit. Beberapa prosedur audit mulai dilewati demi mengejar tenggat waktu. Risiko salah saji material meningkat karena auditor kehilangan fokus dan skeptisme profesional. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka bukan hanya kualitas audit yang menurun, tetapi juga reputasi KAP dapat berdampak secara serius. Dalam psikologi audit, kondisi ini dikenal sebagai dysfunctional audit behavior, yaitu perilaku auditor yang menyimpang dari prosedur audit akibat tekanan organisasi maupun tekanan psikologis. Menurut teori stres kerja dan Hans Selye, tekanan yang berlangsung terus-menerus tanpa kemampuan coping yang memadai akan menyebabkan kelelahan mental dan penurunan kemampuan kognitif dalam audit. Penurunan kemampuan kognitif dapat mempengaruhi, yang pertama adalah ketelitian pemeriksaan, kedua evaluasi bukti audit, dan kualitas
Ketiga, dan kualitas audit judgment. Analisis hubungan insani. Berdasarkan teori hubungan insani, komunikasi yang efektif seharusnya berlangsung secara dialogis, interaktif, dan saling menghargai. Namun pada kasus ini, komunikasi berlangsung satu arah dan menimbulkan rendahnya psychological safety. Psychological safety merupakan konsep yang diperkenalkan Amy Edmondson, yaitu kondisi ketika individu merasa aman untuk berbicara, menyampaikan ide, maupun mengakui kesalahan tanpa takut dipermalukan. Ketika auditor merasa takut berbicara, maka proses diskusi audit menjadi tidak sehat. Padahal kualitas audit sangat membutuhkan keterbukaan komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim. Dalam perspektif komunikasi audit, komunikasi bukan hanya media penyampaian instruksi, tetapi juga sarana membangun skeptisme profesional. Audit junior yang takut bertanya akan cenderung mengikuti instruksi tanpa melakukan analisis kritis, sehingga risiko kesalahan audit menjadi lebih tinggi. Lanjut, analisis faktor kejiwaan. Dalam perspektif psikologi kerja, tekanan deadline yang tinggi dapat memunculkan stres dan burnout. Burnout menyebabkan kelelahan emosional dan menurunkan konsentrasi auditor. Selain itu, kecemasan dalam mengambil keputusan audit menyebabkan auditor cenderung defensif dan kurang percaya diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas profesional judgment auditor. Menurut Maslah, burnout memiliki 3 dimensi utama, yaitu emotional exhaustion, depersonalisasi, dan reduction personal accomplishment. Ketiga dimensi tersebut terlihat dalam kasus ini, terutama ketika auditor mulai kehilangan motivasi dan hanya berorientasi menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Dari sisi psikologis, komunikasi, tekanan emosional juga mempengaruhi cara individu berinteraksi. Semakin tinggi tekanan psikologis, maka komunikasi akan semakin defensif, emosional, dan tidak efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Arif Budiman, akan melanjutkan solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Maka Pak Arif dipersilakan untuk menyampaikan slide 7 tentang solusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi, Pak Kamet, meneruskan untuk menjelaskan solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di mana solusi yang antara lain untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan perubahan pendekatan kepemimpinan. Manajer audit perlu mendapatkan komunikasi dua arah dan coaching leadership. Selain itu, organisasi harus membangun psikological safety agar auditor merasa aman untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Feedback-nya juga harus diberikan secara konstruktif sehingga mampu membangun motivasi kerja anggota tim. Menurut Daniel Goleman dalam teori emotional intelligence menjelaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memahami emosi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks audit, pemimpin yang memiliki emotional intelligence tinggi akan lebih mampu satu, mengelola tekanan kerja tim, membangun komunikasi sehat, serta menjaga stabilitas psikologis auditor. Karena itu, penyelesaian masalah audit tidak cukup dilakukan melalui pengawasan teknis semata, tetapi juga melalui pendekatan psikologis dan interpersonal. Di mana rekomendasi yang dapat kami sampaikan secara strategis, kami merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, pelatihan emosional intelijen bagi pemimpin dan auditor. Kedua, penerapan program stress management untuk mengurangi burnout. Ketiga, membangun budaya organisasi yang lebih kolaboratif dan human centered. Dan yang terpenting, kualitas audit harus menjadi budaya organisasi, bukan hanya target administrasi semata. Selain itu, KAP perlu mengembangkan budaya komunikasi yang sehat dalam teori komunikasi organisasi modern. Komunikasi yang efektif mampu meningkatkan trust, komitmen, dan keterlibatan anggota organisasi. Dengan kata lain, kualitas hubungan manusia dalam organisasi akan menentukan kualitas perilaku profesional auditor. Demikian untuk selanjutnya. Kami persilakan Bapak Endro Fahmi untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan studi kasus ini.
Baik, terima kasih Pak Arif Budiman. Selanjutnya saya akan menyimpulkan bahwasannya faktor psikologis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku auditor dan kualitas audit. Hubungan insani yang buruk dapat menimbulkan stres, burnout, konflik, dan penurunan motivasi kerja. Oleh karena itu, profesi audit modern membutuhkan keseimbangan antara kompetensi teknis dan kecerdasan emosional agar kualitas audit tetap terjaga. Jika ditinjau secara lebih filosofis, audit pada dasarnya merupakan aktivitas berbasis kepercayaan publik. Maka kualitas audit bukan hanya dibangun melalui standar dan prosedur, tetapi juga melalui integritas psikologis, komunikasi sehat, dan tentunya kualitas hubungan interpersonal di dalam organisasi audit. Dengan demikian, kesehatan psikologis auditor harus dipandang sebagai bagian dari kualitas audit itu sendiri. Nah, sebagai penutup, kami sampaikan terima kasih presentasinya yang dapat kami sampaikan. Namun pada dasarnya ada satu keyakinan bahwa kualitas audit yang baik tidak hanya lahir dari kecerdasan teknis, tetapi juga dari kualitas hubungan manusia dalam tim audit, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Drucker, the most important thing in communication is hearing what isn't said. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa dalam organisasi, terutama dalam tim audit, pemimpin harus memahami tekanan emosional yang tidak selalu diungkapkan secara verbal oleh anggota tim. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.